semua, perkenalkan nama saya Muslimin, saya calon guru penggerak Angkatan ke-10 Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan hasil aksi nyata saya bersama teman-teman saya di SMA Negeri 2 Sebulu mengenai materi-materi inti yang ada di modul 1.4 Budaya Positif. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai universal. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian yang ketiga ada keyakinan kelas. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima ada posisi kontrol, dan materi terakhir adalah segitiga restitusi. Mari sama-sama kita menyaksikan hasil video yang telah saya buat. Tempat dipersembahkan kepada Pak Muslimin. Terima kasih saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Ibu Wakapur. Mungkin selanjutnya saya berdiri izinkan saya untuk menyampaikan sedikit banyaknya yang telah saya dapatkan Bapak Ibu selama kurang lebih sudah hampir 2 bulan untuk belajar modul 1. Ini sudah sampai di modul 1 yang terakhir, dan setiap dan ini untuk informasi untuk guru penggerak itu kita ada 3 modul. Jadi modul 1, modul 2, modul 3. Nah, setiap modulnya itu punya subbabnya lagi, bahwa ada modul 1.1, 1.2, 1.3 sampai 1.4. Nah, dan setiap di akhir modul itu harus ada aksi nyata. Nah, jadi akan ada 3 kali aksi nyata. Jadi saya meminta waktunya Bapak Ibu, mohon maaf ini kalau mengganggu misalnya, tapi saya diwajibkan sudah untuk berbagi sedikit ilmunya yang saya sudah dapatkan. Mungkin sebagian dari guru kita di SMA Negeri 2 Sebulu ada Pak Budi, Bu Mimin, Bu Ir, Pak Sahat, itu mungkin sudah pernah mendapatkannya, tapi izinkan saya lagi untuk menyampaikan ulang dan mungkin bisa menambahkan kalau misalnya nanti ada yang terlewatkan. Oke, mungkin langsung saja Bapak Ibu. Di sini saya akan berbagi tentang budaya positif. Nah, adapun tujuan sesi berbagi modul 1.4 tentang budaya positif itu, di sini saya akan berbagi konsep budaya positif, kemudian berbagi pengalaman penerapan budaya positif. Jadi saya menjelaskan dulu konsepnya budaya positif itu, kemudian bagaimana penerapan budaya positif itu kita laksanakan di sekolah kita, yakni di SMA Negeri 2 Sebulu. Nah, sebelum kita masuk jauh melangkah mengenai budaya positif, kita harus sepaham dulu atau kita harus tahu dulu apa sih itu budaya positif. Nah, jadi jangan sampai nanti kita sudah panjang kali lebar atau saya lupa juga menjelaskan budaya positif dan kita juga belum paham, malah terjadi kekeliruan atau misinformasi. Itulah. Baik, yang pertama di sini saya sudah merangkumnya. Untuk budaya positif itu, untuk mencapai budaya positif itu adalah nilai-nilai yang kita yakini baik yang nanti akan berpihak kepada siswa dan akan membantu siswa kita untuk mencapai potensi terbaiknya. Dan untuk mencapai budaya positif, kita harus melewati ada 6 tahap. Tahap pertama itu adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Nah, di sini kita akan belajar juga nih Bapak Ibu, bagaimana saat kita memberikan hukuman kepada anak-anak dan bagaimana di saat kita memberikan penghargaan kepada anak-anak. Apakah boleh? Katakan selama ini kita mungkin saat anak itu melakukan kesalahan, yang kita lakukan pasti memberikan hukuman. Kemudian kalau anaknya itu berbuat baik, kita memberikannya penghargaan. Nah, di sini kita akan membahas sebentar apakah boleh melakukan hal seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai keyakinan kelas. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, di sini kita akan membahas juga nih apa-apa yang menjadi kebutuhan dasar manusia.
Selanjutnya restitusi dan 5 posisi kontrol. Nah, ini saya ingat betul dulu Pak Budi pernah menyampaikan tentang 5 posisi kontrol, diseminasinya waktu itu di ruangan ini juga. Dan kita juga sama-sama mengingat kembali kita sebenarnya berada di posisi kontrol nomor berapa. Itu. Selanjutnya ada yang terakhir yaitu adalah restitusi segitiga restitusi. Jadi ini adalah segitiga yang kita gunakan dalam menangani siswa yang mungkin ada masalah di sekolah ini atau di kelas. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita sedikit ice breaking dulu. Saya ingin Bapak Ibu, saya akan memberikan sebuah perumpamaan kepada Ibu. Misalnya nih, Bapak Ibu, di tangan Ibu coba digenggamkan tangannya, dikepalkan tangannya. Dan yang ada di genggaman Ibu ini adalah sesuatu atau hal yang sangat berharga bagi Bapak dan Ibu. Sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu, entahkah itu mungkin yang berharga bagi Ibu adalah emas, entahkah itu mungkin adalah uang, entahkah itu mungkin harga diri. Itu adalah taruhlah ini adalah hal yang paling berharga bagi Bapak Ibu semua. Nah, selanjutnya tahu-tahu ada teman Bapak Ibu, mungkin sampingnya nih ada Ibu Ambar kan, sampingnya ada Bu Pipi. Dia menggoda, entahkah Ibu Pipi menggoda, membujuk, merayu untuk menyerahkan apa yang ada di tangan Bu Ambar. Apakah Bu Ambar akan memberikan hal tersebut? Oh, tidak. Menyenangkan saja. Bisa jadi. Tapi jawaban Bu Ambar tadi adalah tidak. Nah, kenapa tidak diberikan? Karena pada dasarnya itu semua hal yang berharga bagi kita itu tidak mudah kita serahkan, entah ke siapapun itu, mungkin kepada keluarga terdekat kita, bahkan mungkin kepada anak kita, entahkah dia membujuk kita, merayu kita, dan kita akan berusaha untuk mempertahankan apa yang kita anggap berharga tersebut. Dan ini adalah nilai Pak, ini adalah nilai atau keyakinan kita yang kita yakini, yang saya bilang tadi, kita menganggapnya itu berharga, berarti saya tidak akan melepaskannya meskipun saya dibujuk ataupun dirayu oleh teman-teman. Nah, ini juga ada sebuah catatan dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian harus berkembang dan dinamakan sebagai choice theory atau teori memilih, meneruskan beberapa mikrokonsepsi tentang makna kontrol. Nah, di sini seperti yang kita berikan tadi, bisa mungkin kita lihat sama-sama. Ini adalah ilusi-ilusi yang ada di lingkungan sekolah kita, Bapak Ibu. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, jadi selama ini kita menganggap atau berilusi kalau kita ini guru bisa mengontrol murid. Nah, padahal dan seperti yang saya sampaikan tadi, murid itu punya keyakinannya masing-masing, punya istilahnya dengan landasannya mereka. Jadi pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi yang selama ini kita anggap kalau guru mengontrol murid itu hanyalah sebuah ilusi. Karena pada dasarnya manusia itu memiliki kemampuannya untuk melakukan hal tersebut atau tidak. Jadi itu cuma ilusi Bapak Ibu. Jadi jangan kita selama ini menganggap kalau jika saya mengatakan A kepada guru siswa tersebut akan mengikuti. Tidak, itu cuma ilusi. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan positif atau wujudan adalah bentuk-bentuk kontrol. Jadi segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu pendek. Kemudian, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi terganggu pada saat sang guru mencoba membujuknya. Jadi sama Pak, jadi itu juga ilusi. Kalau kita memberikan penguatan atau kita membujuk siswa, ayolah jangan
jangan terlambat lagi. Itu kan kita membujuk tuh, kita memberikan sebuah penguatan positif, dan itu tidak selamanya efektif. Bisa jadi mungkin siswanya mau mengikuti, bisa jadi bahkan ini disampaikan, bisa jadi siswanya malah terganggu, kan pasti siswanya berkata, apaan sih bapak ini ngomong begitu terus bulan-bulan tiap minggu. Jadi itu sebenarnya ilusi Pak. Jadi kita memberikan penguatan tersebut itu juga ilusi kalau akan diterima oleh siswa begitu saja. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, jadi kritik untuk kan biasanya kita juga mengkritik anak-anak, kenapa sih kamu terlambat? Kenapa sih kamu melakukan hal tersebut? Apakah kamu tidak kasihan dengan orang tuamu? Itu kan kritik yang membuat orang merasa bersalah. Jadi kita seolah-olah memainkan psikologinya, ya kan? Kita selalu mengangkat mungkin orang tuanya kah, entah itu masa depannya kah, pokoknya kita membuatnya merasa bersalah. Dan ternyata hal tersebut juga merupakan salah satu kontrol murid yang menuju identitas gagal. Apa itu identitas gagal? Jadi bukan membentuk karakternya menjadi lebih bagus lagi, malah mematikan karakter seorang murid. Jadi sebaiknya kita tidak melakukan hal tersebut. Kita juga, ayo kamu berkasihan sama ibu sudah capek bangun pagi, tahu kamu juga lebih dadanya lebih siang dari saya, itu ternyata tidak bisa dilakukan. Dan mungkin yang paling terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa. Nah, ini yang paling kita sebagai guru, karena kita selalu menganggap kita lebih tua dari siswa kita. Jadi kita ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kadang kita memaksa siswa kita karena kita menganggap kita ini lebih dewasa, kita ini lebih punya pengalaman yang lebih lah, sehingga siswa itu bisa kita paksa untuk melakukan hal yang harus sesuai dengan perilaku apa yang kita inginkan. Perilaku yang apa yang kita inginkan harus dilakukan oleh siswa tersebut. Kita memaksanya. Dan ini juga sebenarnya banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, jadi meskipun kita paksa, misalnya ini tidak akan membentuk jangka waktu yang panjang. Jadi misalnya nih, kita paksa kita rambutnya panjang, misalnya kan dicukur besok. Nah, kita kan memaksa pada saat itu. Ya saat itu mereka juga memang cukur, tapi tidak terbentuk, tapi tidak tertanam dalam hatinya. Cuma jangka waktu itu saja. Dan di sini juga dikatakan bisa membentuk permusuhan. Nah, anak-anak yang pada saat itu kita cukur atau kita paksa untuk dan rambutnya, bisa jadi membentuk permusuhan atau membenci guru yang melakukan hal tersebut. Padahal di sisi lain gurunya juga melakukan hal tersebut karena aturan mungkinnya, cuma karena kita memaksakannya tadi, akhirnya terjadi yang namanya hubungannya renggang. Makanya ini semua sebaiknya kita harus hindari, dan alhamdulillah kalau di Semandalu sudah menuju ke lebih bagus lagi. Amin. Oke, ini mari merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Kalau cuma sampai sini belum sampai sini aja Oke. lanjut. Baik, Pak, ini tadi yang mana tadi? Bapak? Ya. Pasti kita bilang Oke, ini mari berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, kita lihat apa-apa saja perbedaannya paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, ini stimulus respon, di sini ada teori kontrol. Nah, stimulus respon ini selalu kita anggap realitas atau kebutuhan kita sama. Kita selalu menganggap kebutuhan kita sama. Padahal aslinya kalau kita menggunakan teori kontrol itu kebutuhan kita berbeda. Jadi kita tidak bisa menyamakan, gitu ya. Kita tidak bisa menyamakan. Ya, betul. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Ini
kita kembalikan setiap orang memiliki gambaran berbeda atau setiap orang itu mempunyai paradigmanya masing-masing yang kita nggak bisa kita paksa. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini juga harusnya kita ubah menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunianya. Jadi setiap orang punya pandangan masing-masing, kita tidak boleh memaksakan untuk pandangannya sama dengan kita. Tapi bagaimana kita mencari tahu, kemudian kita memahami, oh ternyata dia berpandangan seperti itu karena dia punya gambarannya masing-masing. Jadi tidak bisa kita samakan. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, jadi kita kan selama ini menganggap kalau ketika siswa melakukan kesalahan itu sudah dianggap ini suatu perilaku buruk itu sudah dianggap kesalahan. Padahal semua perilaku memiliki tujuan, baik itu baik ataupun buruk pasti ada tujuannya. Kenapa dia melakukan hal tersebut? Nanti kita akan bahas di motivasi manusia melakukan sesuatu. Selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain bisa mengontrol saya, kita akan ubah menjadi hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, itu diubah menjadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, biasanya kan ketika kita melakukan bujukan, biasanya ketika gagal baru kita paksa anak tersebut. Misalnya kita bujuk anak tersebut untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan, kemudian gagal. Nah setelah itu baru kita melakukan pemaksaan. Jadi paksa, pokoknya kamu harus ikut orang bapak guru di sini. Nah itu ternyata kita harus sudah menjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah menjadi model berpikir menang-menang. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita pembelajaran dengan paradigma baru atau pembelajaran dengan pandangan baru, di mana memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, mungkin ini yang sering disampaikan, tapi masih saja kita gagal untuk melaksanakannya atau menerapkannya di kelas. Kadang mungkin kita masih menjelaskan istilahnya itu pembelajaran yang berpusat kepada guru atau teacher center, yang dimana kita saja yang cerita terus, komunikasinya bahkan cuma dia terus, itu nggak ada komunikasi dua arah. Nah itu harus diubah menjadi pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan. Nah, seperti yang kita sampaikan tadi sebelumnya, kalau siswa itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dan tahap pengembangannya yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu masih ingat dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila? Lupa. Nilai profil pelajar Pancasila itu ada 6. Kalau saya juga kadang suka lupa Bapak Ibu, tapi saya selalu ingat nyanyiannya. Karena kadang kita di hati itu menyanyi, jadi itu yang selalu terlihat. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, berabad berlayanan diri, dan ternyata lebih ingat. Saya selalu ingat dengan nada-nadanya pada saat IHC. Nah, ini adalah paradigma baru Bapak Ibu yang harus kita bentuk, adalah menciptakan siswa kita untuk membentuk profil pelajar Pancasila dan harus memiliki keenam aspek atau keenam komponen ini, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, kebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan ini nanti akan bersatu padu menjadikannya dia menjadi profil pelajar Pancasila. Nah, budaya positif. Nah, ini kita baru masuk di budaya positif. Standar Pendidikan Nasional menyebutkan dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menetapkan tujuan mulia tersebut, maka
Seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi jurusan yang diharapkan. Nah, ini Pak, budaya positif adalah pembiasaan sesuatu yang bernilai positif dan mengandung sejumlah nilai yang dapat menguatkan karakter murid. Jadi nilai-nilai atau hal-hal pembiasaan positif yang bisa menguatkan karakter murid itu adalah budaya positif. Di sini ada juga yang namanya disiplin positif. Agar terbentuk murid-murid yang berkarakter disiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Jadi Bapak Ibu, budaya positif itu secara singkatnya atau mungkin gampang dipahami adalah segala sesuatu, kebiasaan ataupun nilai-nilai yang dianggap baik dan dapat mendukung siswa kita menjadi lebih baik untuk membentuk karakternya lebih baik lagi. Jadi segala sesuatu hal-hal positif itu adalah yang namanya budaya positif. Nah, disiplin menurut pakar pendidikan, menurut Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Kalau disiplinnya tidak kuat, maka susah juga kita menciptakan murid yang merdeka. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri. Nah, betul kata Pak Rahmat. Tapi dari internalnya dulu, dari dalam dirinya dulu. Disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi memang motivasinya memang ada, motivasi internalnya untuk belajar. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Jadi kalau ini sesuai dengan kalau misalnya siswanya tidak punya motivasi internal, inilah tugas kita. Biar kita menjadi motivasi eksternal bagi siswa kita. Nah, di sini juga ada pakar pendidikan, Dayan dosen itu mengartikan disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri. Jadi sebenarnya disiplin itu bagaimana kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai atau kita melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan nilai dan norma yang telah berlaku. Kan itu kita menjaga diri kita atau istilahnya di sini kita mengontrol diri kita untuk tidak melakukan atau melanggar hal-hal yang dianggap tidak baik. Itulah yang namanya disiplin. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, nilai intrinsik itu adalah nilai dari dalam, jadi harus dari dalamnya dulu. Dan itu yang paling bagus ketika anak itu sudah mempunyai motivasi intrinsik, kita sebagai guru pun akan lebih mudah mengarahkan anak-anak tersebut kalau sudah punya motivasi intrinsik. Nah, teori motivasi perilaku ini yang Bapak Ibu saya sampaikan, ketika anak kita melakukan kesalahan, biasanya kita langsung menghukum atau kita langsung istilahnya menceramahi anak kita. Padahal di sini kita sebelum kita lanjut ke hal tersebut bagaimana menghukum siswa, kita harus mempelajari dulu bagaimana motivasi perilaku manusia. Nah, jadi manusia itu berperilaku atau bertindak ada tiga yang menggerakkannya. Itu menurut Dayan dosen. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, jadi biasanya kenapa siswa kita melakukan hal-hal tersebut? Karena ya takut dihukum saja. Misalnya dia cepat datang ke sekolah supaya apa? Supaya dia dihukum. Atau misalnya kenapa dia mengerjakan tugasnya? Karena takut dihukum. Nah, dan menurut Bapak Ibu, apakah ini baik atau enggak? Kalau takut dihukum? Tidak baik. Tidak baik. Kenapa Pak? Ya karena kalau itu faktor eksternalnya
dia berbuat baik kan ketakutan saja, bukan dari dalam diri sendiri. Ya, betul sekali teman-teman. Ya, jadi ini yang pertama menurut dari dosen itu karena kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu sebenarnya tidak baik Pak. Dan saya juga baru tahu pada saat belajar ini bersama-sama dengan teman-teman. Kenapa? Karena ini sifatnya tidak permanen atau dia cuma sementara. Anak-anak itu akan baik sama kita, anak-anak itu akan nurut dengan aturan. Kenapa? Karena dia cuma takut hukuman. Coba kalau misalnya sudah tidak ada hukuman yang mengikat, kan bisa jadi mereka ya udah kita datangnya jam 10 aja kan gak ada hukuman. Jadi ini sebenarnya masih ekstrinsik dari luar. Kenapa dia mau motivasinya itu dari luar? Karena dia takut saja dengan hukuman, bukan dari dalam. Selanjutnya ada juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini sama juga kasusnya kayak tadi, cuma bedanya yang tadi hukuman, ini penghargaan atau mungkin dapat pujian. Misalnya ada siswa yang sengaja datang pagi-pagi, itu kenapa? Karena dia mau dilihat saja sama gurunya, oh ini bagus ini, rajin ini, datanya selalu selalu pagi tepat waktu. Tapi sebenarnya dia melakukan hal tersebut bukan karena dia takut hukuman juga bukan, tapi dia memang ingin mendapatkan pujian atau mungkin kalau bahasa anak sekarang itu haus akan validasi. Jadi dia mau divalidasi, oh anak ini rajin, oh anak ini pintar, makanya dia rajin mungkin angkat tangan kerja, bukan motivasi dari dalam. Jadi dia betul-betul karena ingin dapat pujian. Dan ini sama juga kasusnya dengan hukuman. Kita kembalikan lagi, seandainya ketika dia melakukan hal yang baik dan tidak ada pujian yang dia dapatkan, nah ini bisa jadi mereka tidak mau lagi melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena tidak ada lagi pujian yang didapatkan, tidak ada lagi hadiah. Jadi besok saya nggak mau datang cepat-cepat sekolah deh. Kenapa? Nah, meskipun saya datang pagi-pagi, misalnya yang guru tiket tidak memberikan saya pujian, jadi percuma saya datang pagi-pagi. Nah itu jadinya ketika dia melakukan karena pujian atau penghargaan. Ketika penghargaan dan pujian itu sudah tidak ada, nah dia tidak mau melakukannya lagi. Nah, yang ketiga, ini yang harus kita sama-sama pahami Bu, karena ini yang menurut pakar pendidikan baik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maksudnya seperti apa? Kita kembalikan lagi kepada yang datang tepat waktu. Dia datang tepat waktu untuk menghargai nilai apa kira-kira Pak? Ibu, kalau datang tepat waktu untuk menghargai nilai apa? Nilai disiplin, betul. Selain disiplin, apalagi? Menghargai waktu. Jadi dia tahu kalau dia datang pagi, dia menghargai nilai disiplin, dia menghargai waktu. Setelah dia melakukan hal tersebut, dia yakin kalau saya disiplin, saya menghargai waktu, saya akan menjadi orang yang sukses ke depannya. Jadi betul-betul dari dalam dirinya, karena dia meyakini nilai yang dia yakini tadi bisa mengantarkannya kepada orang yang atau karakter yang lebih bagus lagi. Makanya dia melakukan dari ini dari dalam dirinya, bukan karena pujian, bukan karena hukuman, tapi betul-betul dari dalam diri sendiri. Tapi saya pun sendiri di sini juga masih belajar betul, Bapak Ibu. Saya merasa kayak bersalah. Kenapa? Karena sebenarnya saya sebagai guru, saya biasanya yang kedua nih. Saya sering kayak memberikan penghargaan kepada siswa. Ayo, siapa yang mau jawab soal nomor 1? Oke, nggak ada. Nah, yang menjawab nanti dapat nilai A dari Bapak. Itu siswa baru angkat tangan semua. Rajin, bahkan pertanyaannya kadang pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting Pak. Sebenarnya dia mengulang lagi. Jadinya betul-betul, oh ternyata anak ini memang saya pelajaran ini yang saya lakukan selama ini adalah saya melakukan hal ini. Saya memberikan motivasi eksternal kepada siswa yang seharusnya itu ya dari dalam diri mereka sendiri. Dia harus berubah dari dalam dirinya supaya apa? Supaya permanen. Jadi berubahnya itu bukan karena orang lain, bukan karena dorongan dari luar, tapi dari dalam dirinya insya Allah itu permanen dan akan diterapkan sampai dia kedepannya, mungkin sampai dia dewasa akan dipraktekkan kalau sudah tertanam nilai-nilai yang dia yakini. Nah, itu tentang teori motivasi. Selanjutnya, nah
tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga. Jadi bagaimana cara kita menanamkan disiplin motivasi internal atau dari dalam diri pada murid kita, di mana mereka menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti tadi, jika mereka percaya dengan nilai disiplin dan tepat waktu, menghargai waktu bisa mengantarkan mereka ke orang sukses, maka mereka akan melakukannya. Dan insya Allah meskipun tanpa hadiah, tanpa hukuman, mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai yang mereka hargai. Pertanyaannya sekarang, nih, bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif kepada murid-murid kita? Nah, bagaimana kira-kira Bapak Ibu untuk menanamkan nilai-nilai positif kepada anak-anak didik kita atau murid-murid kita? Kayak saya tadi yang saya lakukan sebenarnya saya salah karena saya menanamkan saya memberikan pujian atau penghargaan kepada anak-anak gitu. Sebenarnya salah. Bagaimana cara kita sebenarnya? Pak Man, ada? Ya Pak, silakan. Oke, terima kasih. Saya berikan saja langsung perumpamaan seperti kalau kita mau menanam pohon atau menanam tanaman, ya pastinya kita mendekati tanah kemudian menggali dan menanamnya kan. Nah, tentunya informasi atau pengetahuan yang kita miliki sebagai guru itu sudah sangat banyak sekali. Dan tentunya ketika kita tidak mendekati siswanya, tidak berada dalam lingkungan siswa itu sendiri, maka akan menjadi sulit menanam. Tidak cukup ketika kita membuang bibit tanaman, dia bisa dibawa angin, bisa dimakan ayam dan lain sebagainya. Permasalahan seperti itu, jadi pendekatan yang intensif terhadap anak itu yang paling penting kali untuk menanam nilai-nilai positif. Tidak cukup dengan kita ceramah sana kemari, sedangkan permasalahan anak yang kita beragam. Justru kita bisa temukan ketika berada di tengah mereka. Itu teknik yang mungkin sangat lebih. Terima kasih Pak Arman. Mungkin itu hasil dari Pak Arman setelah menjadi guru berapa puluh tahun ya Pak. Nah, itu kita dapat tambahan ilmu dari Pak Arman bagaimana kita melakukan pendekatan kepada siswa. Cukup dulu untuk Pak Arman. Nanti ini hadiah berarti motivasinya motivasi eksternal. Motivasi eksternal. Oke, ada beberapa hal yang perlu kita pahami, yakni dihukum oleh penghargaan, kemudian konsep hukuman, konsekuensi, dan restitusi, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian penerapan keyakinan kelas, 5 teori kontrol, dan segitiga restitusi. Mungkin kita mulai di sini kan kok ada dihukum oleh penghargaan, padahal dia diberi penghargaan, kok bisa jadinya dihukum oleh penghargaan. Nah, di sini kita akan jelaskan satu persatu. Nah, pertama adalah dihukum oleh penghargaan. Nah, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya. Kita berpendapat kayaknya ini siswa tidak bisa melakukannya nih. Makanya saya berulang kali menjanjikan hadiah supaya dia melakukan hal tersebut, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini menurut Al-Tigon, seorang pakar pendidikan. Nah, dihukum oleh penghargaan. Pertama kita akan bahas mengenai pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ini akan memberikan efek akan ketergantungan. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, Bapak, Ibu, kalau kita memberikan terus penghargaan kepada anak-anak itu, bisa jadi dia akan nagih kita lagi ke depannya. Misalnya nih ada suatu hal kita lupa memberikan hadiah, misalnya bisa jawab, nanti saya dapat permen, misalnya dapat coklat dari Bapak Ibu. Nah, suatu hari dia bisa menjawab pertanyaan, kemudian kita tidak membawa permen atau mungkin coklat tadi, bisa jadi anak itu akan menagih kita. Jadi di sini akan ketergantungan. Jadi motivasinya itu karena dia akan tahu kenapa saya jawab pertanyaan, karena saya akan dapat imbalan setelah itu.
kemudian tidak melihat jawaban benar asal dapat imbalan. Nah, yang itu sebenarnya tadi yang saya bilang, pada saat saya suruh anak-anaknya bertanya, kadang mereka asal tanya aja. Pokoknya asal tanya aja, supaya apa? Supaya dapat imbalan perbuatan tadi. Nah, ini juga sebenarnya dampaknya. Kemudian menghukum yang tidak mendapatkan penghargaan. Nah, secara tidak langsung ini ketika anak bapak ibu yang kita kasih penghargaan, taruhlah siswa kita di Semandalu satu kelas itu cuma 35 ya kan? 35 sampai 30 siswanya. Nah, 35 sampai 30 siswa yang pada saat kita memberikan pertanyaan, kira-kira apakah semua dari 35 ini akan menjawab pertanyaan tersebut? Tidak. Pasti bahkan ada yang nggak sampai 10 ada yang bisa menjawab pertanyaan tersebut yang kita berikan. Dan ini memberikan dampak kepada anak-anak yang tidak pernah menjawab pertanyaan. Dia tuh merasa dihukum. Kenapa? Karena yang bapak ini pilih kasih istilahnya, yang disayang itu cuma ini yang selalu dapat nilai ini. Jadi mereka merasa tersingkirkan atau dihukum oleh penghargaan itu sendiri. Kenapa? Karena mereka mau jawab, sebenarnya mereka mau jawab, tapi memang mereka nggak bisa jawab. Jadi akhirnya setiap masuk di kelas yang jawab pasti itu saja. Ya 10 orang ini itu saja yang berulang-ulang terus yang menjawab. Nah, karena dilupakan sudah nih yang siswa yang tidak bisa menjawab, jadi merasa dihukum. Kemudian jelas menimbulkan sifat iri bagi yang lain. Menimbulkan sifat iri jelas, pasti andaikan saya bisa menjawab seperti A, pasti nilai sejarah saya sudah bagus, pasti saya nggak usah ikut ujian misalnya kan, pasti nilai saya di rapor sudah A semua. Itu menimbulkan nilai iri kepada anak-anak yang nggak bisa menjawab pertanyaan pada saat itu. Selanjutnya kecewa, putus asa dan tidak berusaha lagi. Ini sebenarnya yang fatal juga Bu, karena dia sudah kecewa, dia sudah putus asa. Biasanya yang tidak pernah menjawab, dia tidak akan mau menjawab lagi. Pasti dia bilang, ngapain saya menjawab? Pasti ujung-ujungnya diambil lagi sama yang sekitar. Nah, jadi menimbulkan rasa putus asa pada siswa kita. Jadi siswa ini nggak akan mau berusaha karena dia sudah yakini kalau meskipun saya jawab pasti yang mendapat ini, karena dia selalu benar yang sekitar. Dan jelas ini juga merusak hubungan serta sangat tidak efektif untuk diterapkan di dalam kelas. Ya, Bapak Ibu, sama-sama saya juga belajar, dan mungkin mulai ke depannya saya tidak akan lagi memberikan anak-anak yang bisa jawab dapat nilai. Saya nggak akan lagi melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena setelah saya pelajari ternyata ini sama saja kita dengan pilih kasih kepada siswa dan kita mematikan karakternya siswa kita. Apalagi yang siswa-siswa yang mungkin yang kurang pengetahuannya dibanding teman-temannya yang lain, dia akan merasa kecewa. Dan itu yang paling ini, kalau dia sudah tidak mau lagi berusaha atau istilahnya acuh tak acuh dan kita mau kasih pertanyaan apa, ya udah dia juga nggak peduli karena dia tahu ujung-ujungnya saya tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Nah, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Nah, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Itu pertama, berikan dukungan secara khusus, berikan pengakuan secara pribadi, berikan pengakuan kepada semua murid bergantian. Jadi jangan cuma 1-2 orang. Kemudian berikan pengakuan secara konsisten. Kita konsisten melakukan dan fokus pada prosesnya. Jadi jangan kepada hasilnya. Misalnya anak kita nggak bisa menjawab nih, tapi prosesnya dia sudah bisa nih. Kalau misalnya matematika kan dia sudah bisa didapat mencari bagaimana menemukan rumusnya. Ya jangan fokus kepada hasilnya. Salah ini jawabannya, kamu nggak bisa nih. Nah, tapi kita kuat, bagus nih, kamu sudah dapat. Cuma kamu dikeliru di step ketiga atau step keempat. Jadi kita harus fokus pada proses, bukan fokus kepada hasil. Nah, selanjutnya konsep hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sebelum masuk di sini, saya mau tanya Bapak Ibu, apa perbedaan ketiga ini? Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, coba Ibu Rabi, yang Ibu tahu aja, kalau hukuman apa Bu, kalau konsekuensi apa, kalau restitusi apa? Oke. Perkataan, oke Bu.
Ini mungkin yang baru restitusi karena memang akan dijelaskan. Nah, kalau saya pas belajar itu mungkin bisa diluruskan nanti Bu Wiwin atau guru-guru penggerak yang lain. Secara singkatnya, hukuman itu berbau fisik. Tuh, hukuman itu berbau fisik. Jadi misalnya siswa kita telat nih datang sekolah. Ayo, kamu telat sekolah. Silakan pusat. Nah, padahal dia telah datang sekolah, tapi yang disiksa adalah fisiknya. Nah, atau disuruh misalnya jalan jongkok dari depan sampai ke belakang, keliling lapangan. Padahal ya itu, tapi bukan, itu masuknya konsekuensi Pak. Kalau hukuman itu yang mengarahkan ke fisik. Kalau konsekuensi itu hal yang mereka lakukan. Misalnya Bapak pernah mungkin disuruh menulis saya tidak telat selama saya tidak akan datang ke sekolah, ditulis 100 kali, itu konsekuensi. Ya, kalau pokoknya dia tidak terlalu membersihkan WC, itu semua konsekuensi. Sedangkan restitusi, ini yang sebenarnya yang harus kita capai nanti. Nah, mungkin kita akan bahas selanjutnya. Nah, ini hukuman adalah cara untuk melakukan pengarahan agar tingkah laku bisa sesuai dengan perilaku secara umum. Mengingat sebuah hukuman diberikan jika tingkah laku yang tidak diharapkan ditampilkan di depan umum, contohnya tadi terlambat atau tidak mengerjakan PR. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Jadi kita saja yang spontan, kamu terlambat, cepat jangan jongkok, itu satu arah tuh, karena cuma dari guru yang memberikan. Kemudian murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Biasanya kan siswa juga nggak mungkin, kenapa pas saya dihukum, pokoknya nggak, kamu tetap jangan jongkok. Nah itu kan siswa belum dikasih kesempatan untuk ngomong kenapa gitu, jadi betul-betul hukumannya tidak dulu aja, langsung satu arah. Kemudian atau penghargaan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Jadi setelah saya contoh-contohnya itu Pak, itu kebanyakan dia kayak fisik yang tadi, misalnya jalan jongkok, push up, camping atau lari keliling lapangan. Oh ya, tapi ada yang menarik, ini mungkin untuk guru olahraga. Kemarin ada teman saya itu guru olahraga Pak, dia bikin dilema, bilang Pak saya ini kan guru olahraga, terus bagaimana kalau misalnya saya suruh anak saya push up atau camping, bagaimana? Apa itu masuk hukuman atau bagaimana? Hukuman? Bukan. Kenapa Pak Mahmud bukan? Bisa kemungkinan itu masuk ke dalam pelajarannya, materi yang ada sampai bawahnya dengan Iya, kalau melakukan melakukan persamaan, ya jadi hukuman. Tapi dia senang tuh. tapi dia senang. Ya. Ini menjadi motivasinya. Ya. Oke, terima kasih Pak. Kita tangan dulu untuk Pak Mahmud. Tadi belum sempat dikasih tuh. Jadi ini juga kemarin kami lama diskusi dengan fasilitator kami, dengan teman-teman, karena ada guru yang kebetulan dia guru olahraga. Dengan mendengar restitusi ini, dia ngomong, bagaimana dengan saya yang guru olahraga? Nah, ini beda Bapak Ibu. Kalau misalnya push up atau lari keliling lapangan, itu kalau di olahraga itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena sesuai dengan pembelajarannya. Terlebih kalau misalnya, Jadi kita tambahkan ya Pak. Ini kebiasaan lama saya. Iya, silakan Pak. Ketika saya berbicara tentang hukuman, maka saya berpikir tentang bikin kapok dia. Kan gitu. Jadi misalnya kalau ini anak suka olahraga, nggak mungkin saya suruh push up. Saya suruh sesuatu yang kira-kira membuat dia kapok. Kayak intinya di pikiran saya tentang hukuman itu. Oke Pak. Oh, ya. Ya, betul. Terima kasih Pak. Jadi tambahan lagi kalau mungkin dari Pak Kadipma Pak Arman itu hukuman pokoknya siswa itu dibuat kapok gitu kan. Misalnya kalau dia suka olahraga, jangan kasih olahraga karena pasti otomatis dia suka. Kasih misalnya yang lain. Nah cuma meskipun itu Pak, kalau misalnya cuma dari Bapak kan itu kan dari Bapak kan istilahnya langsung. Nah itu tetap masuk hukuman dan ini dampaknya juga dia tidak memberikan, apalagi kalau hukumannya itu tidak nyambung dengan pendidikannya atau mungkin pengajarannya itu enggak. Kalau misalnya tadi kita kembali ke olahraga, apalagi kalau misalnya Bapak guru olahraga kan pasti tahu kan, dia sudah lihat siswanya, oh ini siswa saya bisa nih di olahraga, saya kasih 10 putaran,
bisa. Dan dia tahu kalau perempuan, oh kayaknya ini kurang nih. Nah itu kata kemarin hasil diskusinya, itu bisa kalau dia guru olahraga karena memang masih nyambung dan dianggap untuk melatih fisiknya sekaligus latihan. Tapi kalau misalnya saya yang guru sejarah atau mungkin Bu Wiwin guru bahasa Indonesia, ayo hormat di depan bendera misalnya sampai jam 12, sampai anak itu pingsan, itu bukan termasuk hal yang bagus untuk kita terapkan. Selanjutnya adalah konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati. Nah, jadi sudah disepakati nih, misalnya kayak kemarin anak-anak dipotong rambutnya, itu kan sudah direncanakan dan sudah dibicarakan sebelumnya, sudah ada dalam peraturan, sudah dibahas dan disetujui oleh murid. Kemarin kan sudah diajak tuh sama Pak Rudi, ngajak semua perwakilan murid untuk berdiskusi mengenai ukuran rambut. Dibuat oleh pihak guru sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah, untuk jangka waktu yang pendek, peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitori murid. Makanya kita memonitori bagaimana perkembangan rambutnya, apakah sudah saatnya dipangkas atau enggak. Selanjutnya ini yang paling bagus Bapak Ibu adalah restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita istilahnya memberikan bagaimana siswa itu untuk memperbaiki kesalahannya sendiri. Ini menurut pakar pendidikan Diane Gosen. Maksudnya kayak mana? Ini Pak, mungkin terus. Nah, nanti Pak dialognya. Pokoknya ada pembahasannya di belakang, jangan sampai coba. Ya pokoknya itu Pak, kita mengembalikan brain itu kalau bahasa Inggris kembali, ya kan? Misalnya retweet, nah itu mengetweet kembali, brain itu kembali. Rekreasi, nah, kembali berkreasi, gitu. Jadi brain itu kembali. Restitusi itu mengembalikan posisinya, position. Jadi mengembalikan ke posisi awal. Bagaimana cara guru mengembalikan posisi awal murid agar karakternya lebih, untuk memperbaiki kesalahannya agar karakternya lebih kuat. Nah, selanjutnya, ini kita akan membahas tentang identitas gagal dan identitas sukses. Memberikan hukuman Bapak Ibu itu termasuk identitas gagal. Ya, kenapa? Karena tadi sebenarnya hukuman itu tidak efektif untuk mengubah dirinya. Kita harus kembali lagi ke ilusi pendidikan. Kalau tidak semua hal yang kita berikan, hal yang kita anggap positif, kita rayu itu menganggap akan sukses kalau diterapkan. Apalagi kayak hukuman. Hukuman itu adalah misalnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Kemudian kalau hukuman itu tidak nyaman, baik untuk murid, untuk jangka waktu yang panjang, pasti tidak nyaman bagi Bapak lagi akan diingat oleh murid itu. Misalnya, oh ini ya si A yang pernah dihukum ini ya, jadi itu akan membekas kepada muridnya dalam jangka waktu yang panjang. Nah, kalau konsekuensi tidak nyaman bagi murid, tapi dalam waktu yang pendek. Contohnya kayak tadi yang disampaikan Pak Rahman, kayak menyapu teras, disuruh membersihkan WC, itu mungkin dalam jangka waktu yang pendek. Tapi kalau hukuman yang fisik, dia akan ingat dalam waktu yang lama. Nah, justru kalau kita memberikan restitusi, itu menguatkan untuk murid. Bukannya kita memberikan hukumannya setelah dia dapat hukuman, malah dia lebih bagus. Maksudnya dia menguatkan dirinya, itu restitusi. Nah, kalau hukuman itu korban mendapatkan keadilan karena dianggap pelakunya dihukum. Kalau konsekuensi korban diabaikan, sedangkan restitusi itu korban mendapatkan ganti. Hukuman, murid anak akan tersakiti. Konsekuensi, murid anak dibuat tidak nyaman. Sedangkan restitusi, murid anak akan mendapatkan penguatan. Nah, ini adalah identitas Bapak Ibu. Kita mengenal dua identitas. Satu identitas gagal, satu identitas sukses. Hukuman itu dimasukkan ke dalam identitas
gagal. Sedangkan konsekuensi dan restitusi itu dimasukkan ke dalam identitas sukses. Kenapa? Karena dia gagal membentuk identitas dari peserta didik tersebut. Kita mau menghukum anak-anak supaya membentuk identitas yang kuat, nyata-nyatanya enggak. Nah, yang betul itu adalah kita melakukan restitusi. Konsekuensi pun kadang kita bisa gunakan, tapi kadang kita nggak bisa gunakan, harus menggunakan restitusi. Contoh perilaku. Nah, contoh kalau hukuman di sini, hukumannya adalah kamu harus. Itu ada kata harusnya. Sedangkan kalau konsekuensi, kita masih menanyakan ke siswa. Kan tadi tidak ada komunikasi kalau hukum. Kita langsung, kamu salah, kamu harus begini. Terus sedangkan kalau misalnya kita konsekuensi, kita masih menanyakan. Misalnya kita tanya, Fatir, apa peraturannya? Menciptakan atau misalnya mencari solusi yang terjadi terhadap masalahnya. Nah, ini satu lagi, hukuman itu dibuat oleh guru. Hukuman dibuat guru, kemudian konsekuensi dibuat oleh guru, murid dan anak. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada kesepakatan sebelumnya. Sedangkan restitusi juga dibuat oleh murid dan anak, tetapi ini lebih bagus lagi karena menekankan keyakinannya atau menekankan nilai apa yang mereka dapatkan ketika dia melakukan hal tersebut, kayak nilai kebajikan apa yang akan dilakukan. Oke, hukuman atau kesalahan. Nah, mungkin Bapak Ibu kita bisa sama-sama ke sini dan saya akan jawab apakah ini masuk hukuman atau konsekuensi. Pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Karena dia akan terlambat sekolah. Ini masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat ini termasuk ke dalam konsekuensi, Bapak Ibu. Kenapa? Karena seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa konsekuensi itu sudah ada kesepakatan dengan murid mencatat. Yang hukuman itu yang kayak berupa fisik. Itu yang gampang diingat. Ya, kalau hukuman itu biasanya ya belum tentu disepakati ya. Tapi biasanya kalau dia disuruh mengejar itu, biasanya sudah ada kesepakatan sebelumnya. Oke, ini Bapak Ibu lanjut ya hukumannya. Ya, kan saya tidak bisa juga memaksakan Bapak Ibu. Nih, lari mengelilingi lapangan basket lapangan basket ini Pak Arman ini 2 kali karena terlambat hari di sekolah. Nah, hukuman kalau tidak ada ya, kalau ini gurunya guru bahasa Indonesia. Ya, hukuman. Ya. Iya, tapi sebenarnya di LMS itu kan menjawab Bapak Ibu bahwa dikasih tahu sebenarnya tidak sepakatan aja. Jadi kita betul-betul mengidentifikasinya aja. Oh, ini masuk hukuman atau enggak? Kenapa? Perbedaannya bukan hanya di kesepakatan, tetapi apakah yang dilakukan itu memperbaiki apa yang dilanggar, itu konsekuensi. Jadi kalau misalnya saya contoh ya, ambil aja contoh membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Nah, ini kan memperbaiki apa yang sudah dilakukan. Nah, itu konsekuensi. Tapi kalau hukuman, sesuatu yang dilakukan itu memang arahnya itu menghukum tanpa menghukum untuk membuat orang itu tidak nyaman gitu. Tidak ada yang harus diperbaiki gitu. Jadi mungkin kalau saya tidak akan terlambat lagi, kalau disuruh langsung ya disuruh menulis, jadi hukuman jadinya. Oke. Tidak ada yang bisa diperbaiki. Karena tidak bisa memperbaiki sebelumnya. Oke. Terima kasih tambahan ilmunya, Ibu. Jadi selain dia terutama untuk dulu ya, jangan lupa. Ya, silakan Bu. Oh, hukuman baik. Ya, silakan. Oke. Lanjut, Bapak Ibu. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis itu hukuman atau konsekuensi?
Nah, konsekuensi karena sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Guru tadi itu bisa memperbaiki, ya kan? Nah, yang sebelumnya kotor jadi bersih. Nah, oke, lanjut. Menggantikan tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Oke, selebihnya mungkin kita sudah paham ya Bapak Ibu. Kita terus baca semua. Oke. Ya, kita ini yang paling sering nih, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Nah, hukuman sebenarnya karena tidak ada hubungannya, meskipun dia berhasil membersihkan WC, pensil temannya tetap patah. Itu. Terima kasih penguatannya Ibu ya, saya minta pendapatnya lagi. Ya, kekurangan dengan Ibu. Nah, jadi mungkin selebihnya Bapak Ibu kita di kelas untuk yang kemarin saya dapatkan itu, kalau kita konsekuensi itu masih lebih bagus dibanding kita hukuman. Ya. Nah, kalau hukuman betul-betul tidak ada hubungannya. Misalnya anak kita tidak mengerjakan tugasnya, misalnya tugas di mapel kita, terus kita suruh anak itu tidak masuk mengikuti pelajaran, itu bukan konsekuensi, itu masuk hukuman. Kenapa? Karena meskipun dia di luar, jadinya anaknya juga rugi dan tidak bisa memperbaiki kesalahannya, malah jadinya kita yang jahat. Atau mungkin ini kembali lagi, flashback lagi kepada saya bukan 2-3 tahun atau masih kolot. Mungkin Bapak Ibu ada pernah lihat guru yang saat dia marah kepada satu orang, tapi yang berdampak kepada satu kelas. Misalnya dia jengkel dengan satu siswa, tapi yang dilibatkan semuanya. Ini sebenarnya nggak boleh juga. Kenapa? Karena kemarin disampaikan di diskusi tidak bisa memperbaiki, bahkan itu mengganggu yang lain. Jadinya hanya karena satu yang bermasalah, satu kelas yang kena selingkuh. Seperti itu ya mungkin ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini jawabannya Pak Arman. Ternyata Pak Arman dulu. Ternyata jawabannya betul. Yang pertama adalah hukuman, kemudian ini hukuman, kemudian konsekuensi, kemudian push up tadi hukuman. Ini membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya itu termasuk hukuman. Kenapa dia tidak masuk di konsekuensi? Karena tidak ada hubungannya dan tidak bisa memperbaiki keadaan pensil. Harusnya kalau pensilnya yang patah, ya seharusnya dia mengembalikan mungkin dengan menggantinya atau memberikannya pensil yang baru. Oke, sudah jelas hukuman sama konsekuensi ya. Kita lanjut. Nah, sekarang kita penerapan keyakinan kelas. Nah, pertanyaan tematik. Silakan Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Kan selama ini kan kita tahunya peraturan kelas. Nah, sekarang itu di pendidikan guru penggerak kita harus mengubah namanya menjadi keyakinan kelas. Nah, sekarang pertanyaannya mengapa mesti diubah gitu loh, dari peraturan menjadi keyakinan. Nah, silakan Pak Arman. Oke, terima kasih. Kalau pemahaman saya, keyakinan itu berkaitan dengan pribadi kita. Jadi ketika dibilang keyakinan kelas, berarti memang langsung berbicaraan dengan pribadi-pribadi mereka, kebutuhan mereka. Tapi kalau peraturan kelas, tidak ada hadir nilai diri di situ. Oke, nah, itu. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Arman. Tepuk tangan untuk Pak Arman. Ada lagi yang mau menambahkan? Ibu Dwi? Ibu Dwi paham sekali tadi. Silakan Ibu Dwi. Kenapa mesti diubah misalnya pandangannya? Kenapa mesti diubah dari keyakinan, dari peraturan ke keyakinan? Oh, supaya lebih lebih satu visi ya guys. Ya, cuma kalau misalnya tadi saya jelaskan di awal, ingat Bapak Ibu tadi ada 3 motivasi manusia melakukan sesuatu. Pertama karena menghindari hukuman,
yang kedua itu untuk mendapatkan pujian, yang ketiga itu adalah untuk mendapatkan apa yang dia capai ketika dia melakukan hal tersebut. Nah, ketika namanya adalah peraturan, itu kan kata Pak Man, ini terkesan dia dari karena ada aturan gitu loh Pak, dari ada aturan, jadi bisa jadi dia ingin mendapatkan pujian karena telah menjalankan aturan, atau bisa jadi dia menjalankan hal tersebut karena takut akan hukuman. Nah, sedangkan kalau keyakinan keras itu merujuk kepada apa yang mereka telah yakini. Jadi diharapkan dapat memancing yang motivasi dari dalamnya tadi, ya, supaya dia melakukan hal tersebut untuk menjalankan keyakinan atau nilai-nilai apa yang mereka pahami sebelumnya. Nah, ini jawabannya Pak. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Oh, ini contoh kasus. Ayo, Bapak Ibu, fokus lagi di sini. Ada dua pertanyaan. Satu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda dua? Kenapa kita pakai helm? Supaya apa? Supaya selamat. Nah, betul. Supaya selamat atau keselamatan. Pasti jawabannya keselamatan. Yang kedua, ada peraturan. Tapi ini mengapa kita memiliki peraturan? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Supaya apa? Supaya selamat atau menghindari kecelakaan misalnya yang lebih parah. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan pada saat COVID? Karena apa yang kita yakini? Untuk kesehatan. Nah, dua poin itulah yang disebut dengan keyakinan. Atau kenapa saya misalnya kenapa saya mengerjakan tugas saya, karena saya yakin kalau saya mengerjakan itu akan membentuk karakter saya. Kenapa saya misalnya ke sekolah tepat waktu, karena saya yakin kalau saya kayak tadi yang lebih umum lah. Kenapa kita pakai helm? Bukan karena aturan, tapi sebenarnya keselamatan. Kalaupun ada aturannya, kalau kita tidak yakin dengan nilai tersebut, makanya di Samarinda masih banyak yang tidak pakai helm. Jangan di Sebulu, kalau di Sebulu jauh lah dari kota. Tapi ini Bu, ada juga orang-orang di Sebulu, contohnya Pak Nanda, itu yang saya ingat terus Pak Nanda, meskipun Pak Nanda sudah jauh di luar sana. Dia selalu menggunakan helm. Ibu juga. Nah, alasannya kenapa kalau saya tanya Pak Nanda itu lucu, karena dia bukan keselamatan sebenarnya, tapi dia nilai debu. Tapi sama sih sebenarnya, kan keselamatan juga ya, karena ya keselamatan juga. Nah, padahal itu loh, karena apa Bu? Keselamatan. Biar nggak silau, betul. Biar nggak silau, kita mengusahakan nggak silau supaya kan tidak terjadi kecelakaan, ya kan? Karena kepala panas juga, oke. Ya, iya betul. Nah, nih, padahal kita gambarkan lagi Bu. Padahal kita jauh dari kota istilahnya, jauh dari kota, jauh dari pengawasan polisi. Tapi kenapa ibu masih memilih menggunakan helm? Karena itu tadi, keselamatan. Meskipun ini yang kita inginkan terjadi kepada siswa kita, meskipun tidak ada aturan, meskipun tidak ada yang lihat, tidak ada yang pantau, dia tetap melakukan hal tersebut karena dia meyakini sebuah nilai, yaitu nilai keselamatan. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin kita kembali lagi ke sini. Konsep keyakinan, ya. Ya, Bapak Ibu, bagus nilai konsep keyakinan. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan yang tadi Bapak sampaikan itu kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara bersama. Kebajikan universal itu kebajikan umum. Hampir dikit lagi. Kebajikan 1 jam itu
kebajikan 1 jam, ya kan? Ini berarti kita mau es breaking dulu. Oke. Tepuk. Kalau 1 tepuk 1, kalau 2 tepuk 2, kalau 3 bilang oke, kita mulai. 1, 2, 3. Oke, baru kita kembali ke konsep keyakinan. Ini yang disebut dengan nilai kebajikan universal. Saya juga bingung, apa yang maksudnya nih kebajikan universal? Kebajikan universal itu adalah kebajikan umum. Nah, kayak misalnya ini contohnya ada keadilan, nilai kebajikan kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, itu semua adalah kebajikan universal. Misalnya disiplin, tepat waktu, menghargai orang lain, itu semua adalah kebajikan universal. Ini ada contoh kasus, Bu. Kembalikan barang ke tempatnya. Ini kita nilai kebajikannya yang dituju apa? Disiplin, betul. Apalagi? Bertanggung jawab. Oke, tepuk tangan dulu untuk bertanggung jawab. Ya. Selanjutnya, dilarang mengganggu orang lain. Ini nilai kebajikan apa yang ingin dituju? Dilarang mengganggu orang lain. Betul sekali, menghargai orang lain. Selanjutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin, tepat waktu, menghargai waktu. Itu semua adalah nilai-nilai kebajikan. Oke, kita lanjut. Nah, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Ini seperti yang saya sampaikan tadi. Karena lebih menumbuhkan motivasi dan prinsip dari dalam dirinya. Ketika kita mengubah menjadi keyakinan, dia kan meyakini. Kayak tadi yang kita menggunakan helm, kan? Meskipun tidak ada aturan, tidak ada polisi, dia pakai helm karena dia yakin akan selamat jika menggunakan helm. Tapi seandainya itu cuma sebatas mengikuti aturan, jikalau aturan itu sudah tidak berlaku, bisa jadi dia tidak mau melakukannya lagi atau tidak mau. Ya udah nih, ngapain saya pakai helm karena saya sudah tidak terikat oleh aturan. Nah, itu yang penting kenapa kita mengubah keyakinan kelas menjadi peraturan kelas. Nah, lanjut. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membentuk keyakinan kelas. Ini diharapkan setelah ini Bapak Ibu bisa membentuk keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi kalau aturan kelas itu lebih bersifat rinci Bapak Ibu kalau aturan, tapi kalau keyakinan kelas dia lebih abstrak. Jadi istilahnya semua yang dikatakan nilai-nilai kebajikan bisa dimasukkan ke dalam keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal, pernyataan universal atau pernyataan umum. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Maksudnya kayak mana dibuat dalam bentuk positif? Jangan menggunakan kata-kata negatif. Misalnya dilarang mencuri. Itu kan mencuri itu negatif. Berarti kita ubah tadi, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Seperti itu kan? Sebenarnya maknanya sama, Bapak Ibu. Yang mengambil barang yang bukan milik kita kan sebenarnya itu mencuri, tapi mencuri itu konotasinya negatif. Atau misalnya dilarang, misalnya tadi dilarang menghambur-hamburkan dari kelas atau diubah menjadi menyimpan barang pada tempatnya. Itu semua diubah menjadi kata-kata yang positif. Ya, buang. Atau mungkin ada Pak contohnya yang lain, buang sampah pada tempatnya. Ya. Buang sampah pada tempatnya. Jangan buang sampah sembarangan. Jadi menggunakan kata-kata yang positif, bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Jadi nggak usah terlalu banyak keyakinan kelas kita, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas.
keyakinan keras sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi kita kita terapkan dulu di lingkungan belajar kita. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan keras lewat kegiatan curah pendapat. Seperti hal ini, Bapak Ibu, kita bisa saling memberikan pendapat untuk memberikan masukan-masukan kita mengenai keyakinan kelas apa yang ingin diterapkan di dalam kelas kita. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Jadi bukan cuma gurunya, tetapi semua dengan siswa kita, mungkin wali kelas dengan peserta didiknya. Di awal-awal pertemuan itu kita bisa di minggu-minggu pertama harusnya kita membuat keyakinan kelas dulu. Dan kita diskusikan sama-sama tentang nilai-nilai kebajikan apa yang ingin dicapai dari keyakinan kelas tersebut. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi juga kita meninjaunya dari waktu ke waktu, apakah ini efektif berlaku atau bagaimana. Nah, kita masuk ini 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi setelah kita mempelajari keyakinan kelas, itu kan biasanya anak-anak kita harus tahu dulu kenapa dia melakukan kesalahan sehingga dia mengingkari atau tidak mengikuti keyakinan kelas yang kita buat. Biasanya kenapa siswa kita melakukan kesalahan itu? Karena dia sebetulnya ingin memenuhi kebutuhannya. Ini yang kita akan bahas, 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini 5. Baik, Bapak Ibu, setelah kita mengetahui tadi 5 kebutuhan dasar manusia, kenapa manusia melakukan kesalahan, ya, tadi ada 5 itu untuk bertahan hidup, rasa ingin disayang, mungkin untuk kesenangan, kemudian untuk kekuasaan atau power. Nah, sekarang kita masuk ke 5 posisi kontrol kita nih sebagai guru. Ternyata kita sebagai guru itu punya 5 posisi kontrol. Nah, silakan nanti Bapak Ibu kita lihat Ibu berada di posisi kontrol yang mana. Yang ketiga, oke. Di sini ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Nah, kalau lihat dulu sebelum dijelaskan, kira-kira Ibu Robi tadi posisi ketiga. Kalau saya bilang itu sama, 3 juga. Saya tidak, saya kayaknya di 3 deh. Tadi setelah saya lihat, ternyata saya bukan di situ. Oke, kita lihat ya penjelasannya. Nah, penghukum itu ya sudah jelas, ini kita sudah bisa lihat, pokoknya dia yang suka menghukum siswa. Kayak tadi tidak mau menerima patuhi aturan saya yang punya kuasa di sini. Nah, itu adalah penghukum. Nah, yang kedua ini kita banyak nih, pembuat rasa bersalah. Kadang kan kita sebagai guru, kamu kekasihan sama ibu sudah capek bangun pagi. Kamu nggak mendengarkan penjelasan saya, ibu rugi dong ke sekolah. Nah, nanti kalau ibu ditegur sama teman sekolah kayak mana? Ini pembuat rasa bersalah. Sebenarnya juga banyak terjadi di sekolah kita, dan ini yang nggak bagus juga Bapak Ibu, karena itu menjatuhkan mental anak-anak. Jadi dia memposisikan dirinya selalu kepada orang yang bersalah. Selanjutnya, nah ini teman. Nah, sama kayak teman, saya juga teman. Ayo bantu demi ibu ya, atau kita kan teman, kok gitu sih kamu, nah, misalnya kan. Itu biasanya kalau siswanya melakukan kesalahan, ini kadang pilih kasih juga sih sebenarnya. Ada beberapa yang karena kedekatan emosionalnya. Jadi misalnya kalau ya udah lanjutkan lagi, tapi jangan diulang ya. Jadi sebatas kayak gitu, karena mereka menganggap dirinya adalah sudah teman. Ini juga nggak baik, Bu. Kenapa? Karena nggak jadi. Ya nggak apa-apa, itu sebelumnya nggak tahu. Ya, pelan-pelan. Selanjutnya pemantau. Nah, kalau pemantau ini saya sebenarnya juga masuk, awalnya saya cuma di pemantau dan teman. Pemantau itu karena kita selalu lihat kenapa jam masuk jam 7, ini sudah jam berapa, aturan sekolah jam berapa. Jadi pemantau itu selalu menggunakan aturan sekolah sebagai landasannya atau kesepakatan aturan-aturan kelas yang sudah dilanggar. Jadi dia punya landasan gitu. Tapi ya kadang kita juga jadi pemantau sebenarnya, kadang juga harus manajer. Ya, pokoknya ini apa yang telah melakukan, sanksi atau konsekuensinya. Jadi kita tetap tanya sesuai dengan kesepakatan yang terjadi. Nah, tapi Bapak Ibu, mungkin ini sudah dijelaskan sebelumnya, yang paling bagus itu adalah control manager. Apa itu control manager? Jadi dia yang
selalu bertanya kepada Oh, ini saya berarti. ini nah, jadi dia menanyakan kepada siswa kesalahannya. Apa yang kita yakini sebelumnya nak? Oh ya, saya salah di sini. Terus kalau kamu salah di sini, apa yang kamu lakukan supaya kamu bisa memperbaiki diri kamu? Jadi posisi manajer ini dia sekaligus menempatkan yang namanya segitiga restitusi dalam penanganan kasusnya. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu sebuah teori yang dikeluarkan oleh Diane Gosen lagi untuk menangani kedisiplinan di sekolah. Nah itu Pak, untuk mengajak murid untuk mengidentifikasi tindakannya sehingga dia bisa menganalisa dan memikirkan langkah apa yang dia harus lakukan untuk mengganti atau istilahnya itu bertanggung jawab dengan kesalahannya. Nah ini langkahnya segitiga restitusi ada 3 Bapak Ibu. Jadi kalau ada siswa, kita pertama itu adalah validasi tindakan, menstabilkan identitas dulu. Contoh nih, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah, baru menanyakan keyakinan. Contoh kalau misalnya ada siswa kita yang telat datang ke sekolah, kasusnya karena dia selalu begadang, saya kan, jangan langsung kenapa kamu telat, pokoknya pusat, itu kan langsung kita menghukul. Jadi kita menstabilkan identitas dulu, ditanya-tanya dulu. Ditanya-tanya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, kayak gitu. Nah, kamu bukan satu-satunya kok yang pernah melakukan kesalahan ini. Silahkan coba dicerita. Kamu pasti melakukannya ini, pasti ada penyebabnya. Kenapa? Itu namanya validasi tindakan yang salah. Jadi jangan langsung dimarahi anaknya, tapi ditanya-tanya dulu. Setelah itu divalidasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal ini. Nah, itu kita memvalidasi tindakan. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kita tanya-tanya kepada siswanya alasannya dan apa yang dia istilahnya penggantinya. Nah, selanjutnya baru menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang kita telah sepakati? Kita harus datang tepat waktu, Pak. Oke. Jadi kalau misalnya kamu ini nilai apa yang kamu langgar? Nilai disiplin, Pak. Jadi bagaimana cara kamu supaya kamu bisa memperbaiki ini? Besok saya akan tidak bergadang lagi, Pak. Jadi cukup seperti itu, Bapak Ibu. Bukan kita yang istilahnya yang mengontrol sepenuhnya atas siswa itu. Karena kembali lagi kepada poin pertama tadi, ilusi bahwa guru itu bisa mengendalikan siswa itu salah. Kita tidak bisa mengendalikan siswa. Oke. Dan ini diyakini oleh paket pendidikan lebih bagus dalam membentuk karakter siswa. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk perhatiannya. Ini sudah waktu. Terima kasih sudah aktif bertanya tadi. Satu konfirmasi dulu ada kantung. Ayo Ting makan berasi. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Mungkin cukup sekian. Iya. Ya, sudah aman. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf menyita waktunya. Terima kasih banyak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.